kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara yang saya hormati, malam ini kita mulai membicarakan segi-segi penting dalam etika. Etika itu salah satu cabang filsafat, tetapi barangkali cabang filsafat yang paling nyata, paling berkaitan dengan kehidupan kita, karena kita semua ditantang untuk menjadi orang yang bisa dinilai etis di dalam hidup. Saya akan membagi pada dasarnya perasaan saya dalam 3 bagian. Dan kemudian saya minta juga mempertanyakan hal-hal yang kurang jelas. Tentu dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga boleh ditanyakan hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan yang saya bawa, dan tentu pendapat sendiri juga dibawa, diharapkan datang. Nah, dalam bagian pertama, saya sebetulnya hanya mau menjelaskan kalau kita bicara tentang baik buruk seseorang, apa yang sebetulnya kita maksud. Dan itu erat hubungannya dengan kesediaan untuk bertanggung jawab. Jadi bersikap moral itu berkaitan erat dengan sikap bersedia bertanggung jawab. Kita akan melihat bahwa tantangan moral, tantangan menjadi orang yang baik dan bukan orang jahat, itu berkaitan karena manusia adalah makhluk yang bebas. Andai kata kita ditentukan oleh insting kita, ya percuma kita diberi peraturan, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Maka di bagian kedua, saya mau bicara tentang kebebasan. Dalam bagian ketiga, saya mau terutama bicara mengenai hubungan antara moralitas dan agama. Jelas ada hubungan yang erat, jelas juga dua-duanya tidak sama. Saya mulai dengan yang pertama. Kita semua tahu moralitas, sikap moral, kebaikan moral itu adalah hubungan dengan baik buruk. Baik buruk itu suatu penilaian yang kita punya terus-menerus. Katakan saja baik itu yang cocok, yang kita puji, yang kita harapkan. Buruk, apalagi jahat, justru selalu kita hindari. Nah, di situ pertanyaan inti adalah apa yang baik dan buruk dalam arti moral. Karena baik buruk kita pakai untuk apa saja. Misalnya saya punya pisau lipat. Itu pisau lipat Swiss. Jadi pisau lipat baik. Tapi penilaian ini bukan penilaian moral. Pisau itu tidak baik dalam arti moral. Kita bisa membedakan antara seorang dosen yang baik dengan dosen yang sebagai manusia busuk. Dia baik sebagai dosen, tidak baik dalam arti moral. Seorang petinju yang hebat seperti Tyson, dia petinju yang sangat baik. Kebaikan sebagai petinju belum mengatakan sesuatu sebagai
kebaikan dalam arti moral. Nah, tidak begitu sulit kebaikan dalam arti moral. Kebaikan dalam arti moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Bukan hanya kebaikan manusia, karena bisa dia manusia baik dalam hal lari, baik dalam hal hitung, baik dalam kecepatan bekerja. Tapi apa dia juga baik sebagai manusia. Jadi moralitas adalah segi baik, buruk manusia sebagai manusia. Katakan saja kebanyakan kita tahu apa gunanya kita punya orang yang baik dalam berbagai bidang, tapi sebagai manusia dia tidak baik, tapi bajingan. Jadi secara moral dia tidak baik. Nah, dari kata moral itu terbentuk kata moralitas. Moralitas itu kata yang kita pakai untuk seluruh segi baik buruk sebagai manusia. Jadi segala macam aturan, kebiasaan masyarakat untuk menilai apakah orang itu baik atau tidak baik. Misalnya dalam barangkali semua masyarakat. Orang yang bisa dipercayai itu orang baik. Kemampuan untuk dipercayai itu tanda moralitas tinggi. Jadi segala macam aturan, kebiasaan, norma-norma moral dalam suatu masyarakat disebut moralitas. Kita boleh berpendapat bahwa tidak ada masyarakat tanpa moralitas. Pandangan tentang apa yang moral itu memang berbeda. Kita akan masuk dalam etika normatif, ada perubahan pandangan. Tetapi baik buruk sebagai manusia itu diharapkan setiap orang. Juga kiranya masyarakat sangat sederhana ribuan tahun yang lalu tentu punya moralitas. Tentu menilai seseorang bukan hanya dari kemampuan misalnya untuk masak makanan, tetapi apakah dia dapat dipercayai, apa dia akan membantu dalam kesusahan, apa dia bisa memaafkan kalau dia tersinggung perasaan, dan sebagainya. Jadi setiap masyarakat punya moralitas. Dalam pertemuan kita ketiga tentang etika normatif, kita akan melihat bahwa ada juga perbedaan antara moralitas tergantung dari kebudayaan. Ada kebudayaan yang menganggap sesuatu secara etis baik, padahal di masyarakat lain dianggap tidak baik. Tidak kita masuki sekarang. Jadi moralitas adalah keseluruhan pandangan, norma, kebiasaan, mungkin juga mekanisme suatu masyarakat yang berkaitan dengan baik, buruk seseorang sebagai manusia. Nah, etika itu lain. Etika itu filsafat tentang moralitas, atau katakan saja sederhana, pemikiran tentang moralitas. Moralitas itu sedikit masih akan kita lihat di pertemuan-pertemuan yang mendatang, kompleks, tidak gampang, memerlukan pemikiran. Yang memikirkannya itu etika. Setiap orang dapat diandaikan mempunyai moralitas, juga kalau dia sendiri bajingan, jadi tidak moral, dia masih tahu apa itu baik dan buruk.
Tapi tidak setiap orang punya etika. Bahkan tidak setiap masyarakat punya etika. Apalagi nanti akan kita lihat ada agama yang juga berperan penting dalam hal moralitas. Etika muncul di mana ada filsafat. Filsafat Yunani misalnya mulai dengan etika. Jadi etika itu sesuatu yang khusus. Itu bahkan berarti seorang bisa menjadi ahli etika yang ngetop, tapi belum tentu dia bisa dipercayai. Jadi memikirkan etika bisa tetap masih bajingan, saya harap tidak ya. Tapi mungkin itu, karena etika ada pemikiran. Jadi moralitas itu realitas hal-hal yang menentukan baik buruk manusia sebagai manusia. Etika adalah refleksi pemikiran padanya. Lalu masih ada satu kata yang kita pakai juga dalam bahasa Indonesia cukup sering, itu kata etis. Dari kata Yunani itu. Yang sebetulnya ada dua kata, saya tidak masuk. Nah, etis itu dekat dengan moral, kata moral. Misalnya, ini suatu keputusan yang tidak etis. Itu sama dengan mengatakan secara moral tidak beres. Jadi etis, kata sifat itu hampir sama artinya dengan moral. Tidak memuat etika pemikiran. Nah, bagaimana orang disebut moral? Ia disebut baik dalam arti moral apabila ia menolak membawa diri secara jahat. Itulah. Moralitas menuntut, kadang-kadang kita bisa bingung bagaimana membawa diri dengan baik, tapi biasanya kita tidak bingung bagaimana kita tidak boleh membawa diri. Jadi moralitas seseorang juga kelihatan apakah dia itu menolak hal-hal yang jahat, menolak hal-hal yang tidak adil, menolak egoisme yang melukai orang lain. Dekat sekali dengan istilah moral atau baik dalam arti moral adalah bertanggung jawab. Responsible, bertanggung jawab. Seorang manusia bertanggung jawab apabila ia bisa diandalkan oleh orang lain. Dan itu tanda sikap moral yang bagus. Orang yang baik dalam arti moral bisa diandalkan, janji yang diberikan akan dipenuhi, pekerjaannya yang dibutuhkan akan diberikan, akibat-akibat perbuatannya akan ditanggung seperlunya dengan memperbaiki. Jadi kita bisa juga mengatakan seorang yang baik dalam arti moral adalah orang yang bersedia bertanggung jawab. Lalu ada satu kata lagi, kata integritas. Itu kata tidak begitu penting dalam hidup sehari-hari. Orang barangkali tidak memakainya, tapi banyak dipakai sekarang dalam segala konteks.
Integritas itu dekat dengan sikap moral yang positif. Integritas dimiliki manusia apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak pernah menyetujui yang jahat, yang tidak adil, yang bohong, apabila ia secara konsisten hidup sesuai dengan prinsip-prinsip etisnya. Secara sederhana, orang yang mempunyai integritas tidak dapat dibeli. Jadi dia tetap berpegang pada standar-standar. Maka yang kita hubungkan dengan orang yang integer adalah orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya belum tentu selalu betul, dia tapi bisa diandalkan. Tidak akan menjual kita kalau harga tinggi. Everybody has his price. Saya kira tidak. Masih ada orang yang integer. Lalu muncul pertanyaan untuk apa lalu perlu etika, pemikiran tentang moralitas. Karena kita mungkin maunya baik, maunya integer, tapi sering belum tentu lalu sikap apa harus diambil, keputusan mana harus memutuskan ke arah mana dari sikap tindakan yang dituntut diambil atau yang dituntut tidak diambil agar manusia bersikap etis itu tidak begitu jelas. Kita akan melihat kasus-kasus sering di dalam kehidupan kita berhadapan dengan situasi yang secara moral juga ada pro dan kontra, tidak begitu jelas. Kasus yang sering disebut dalam kaitan ini juga masih akan saya angkat, meskipun tidak saya bicarakan adalah kasus seperti abortus, pengguguran isi kandungan, di mana juga perbedaan pendapat bertabrakan keras, tidak begitu mudah memutuskan. Saya kira semua akan menyetujui hidup meskipun belum lahir jangan dibunuh, tetapi bagaimana itu dituntut oleh kesehatan ibu, bagaimana kalau dia itu akibat pemerkosaan misalnya. Dan kalau misalnya tidak disetujui, apa lalu ibu itu yang harus dipenjarakan? Pertanyaan etis, ya. Di situ etika perlu. Ini satu kasus di mana tidak ada persatuan pendapat di dunia ini. Di barat banyak dibicarakan, di sini tidak begitu, tapi saya kira di bawah permukaan juga dibicarakan. Kita perlu etika. Dalam etika normatif kita akan melihat bahwa justru karena keperluan itu, bidang-bidang yang kompleks, misalnya kedokteran, bisnis, politisi, mempunyai kode etik. Kode etik hakim, barangkali kode etik KPK, karena perlu dirumuskan masalahnya, sering terulang lalu bagaimana memutus. Ini bagian pertama dari perasaan saya semacam pengantar. Saya menjelaskan apa arti kata moral, baik dalam arti moral, buruk dalam arti moral atau jahat, melihat manusia sebagai manusia, moralitas, etika sebagai pemikiran yang kita lakukan malam ini itu etika, tanggung jawab, integritas. Sekarang saya pindah ke bagian yang kedua, bicara tentang kebebasan. Manusia bisa membedakan antara baik dan buruk karena ia berakal budi,
Dalam bahasa Immanuel Kant, berakal budi teoretis bisa mengerti, dan akal budi praktis bisa menilai yang baik atau buruk. Dia dapat menalar, mempertimbangkan, membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan tidak baik. Dan ia kemudian bisa memutuskan bagaimana ia bertindak. Binatang tidak dapat, karena kelakuannya ditentukan oleh nalurinya saja. Manusia dapat dituntut bersikap moral dan bertanggung jawab. Mengapa? Karena ia juga bisa bersikap tidak bermoral dan bisa bersikap tidak bertanggung jawab. Jadi manusia itu ada kebebasan. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawab, tetapi memilih tidak peduli. Ataupun dia bersikap terlalu susah, aku bertanggung jawab, aku melarikan diri. Orang lain mengatakan, itu tanggung jawabku, aku akan berusaha melaksanakan, bebas. Karena itu kita sekarang membicarakan kebebasan. Nah, dalam membicarakan kebebasan, dalam sastra filosofis sering ada kebingungan, tapi sebetulnya tidak ada alasan apapun yang bingung. Yang jelas, manusia ada kebebasan dalam dua arti yang akan sekarang saya jelaskan. Yang pertama, kebebasan sebagai kemampuan. Kedua, bebas dalam arti tidak dihalang-halangi. Kebebasan sebagai kemampuan berarti bebas memilih bagaimana kita bersikap. Saya menyebutkan ini kebebasan eksistensial. Karena keluar kata eksistensial dalam filsafat eksistensialisme, juga dalam filsafat Heidegger. Berarti itu ada kaitan erat sekali dengan harkat kemanusiaan kita. Istilah kebebasan eksistensial bukan istilah yang umum dipakai. Jadi kalau Anda Google kebebasan eksistensial, tidak akan mendapat suatu jawaban yang jelas ya. Lalu ada kebebasan lain, yaitu kebebasan dalam arti tidak ada halangan. Jadi orang yang ditahan dalam penjara tidak bebas untuk keluar penjara itu. Tidak ada kaitan dengan kemampuannya, tetapi karena dia memang dihalangi. Saya menyebut itu kebebasan sosial karena itu kebebasan yang dipasang oleh masyarakat pada kita. Yang menarik itu kebebasan pertama, kebebasan sebagai kemampuan bersifat positif. Aku punya kemampuan itu, aku kurang mampu untuk itu dan sebagainya. Kebebasan sosial bersifat negatif. Karena kalau kita merumuskan penjelasannya, kita mengatakan tidak ada halangan. Selalu harus pakai kata tidak. Tidak dicegah, tidak dibelenggu, tidak dikerangkeng, tidak ada halangan. Jadi ada kebebasan sebagai kemampuan yang saya sebut kebebasan eksistensial yang bersifat positif, suatu kemampuan yang kita punya.
dan ada kebebasan sosial, kebebasan dari halangan-halangan yang bersifat negatif. Tidak ada halangan. Tentu kebebasan negatif tidak berarti bahwa dinilai negatif. Sebaliknya, bagi kita sangat penting tidak dibelenggu. Kemerdekaan politik adalah kebebasan negatif, tidak lagi dijajah. Jadi sesuatu yang sangat menggembirakan dalam arti itu positif. Jadi jangan bingung karena kata-kata ini. Tapi ini memang bahasa filsafat. Kebebasan negatif dan positif tidak dalam arti penilaian, tapi dalam arti logika. Positif dalam arti logika berarti ada sesuatu. Negatif dalam arti logika berarti sesuatu tidak ada. Saya mau menjelaskan lebih rinci karena menarik. Kebebasan untuk menentukan sikap dan tindakan kita sendiri, kebebasan positif, kebebasan eksistensial, ada dua segi yang tak terpisah tetapi harus dibedakan. Segi pertama, kebebasan itu kemampuan untuk memikirkan, untuk mengarahkan kehendak kepada apa yang kita kehendaki, sesuai dengan apa yang dinilai benar dan baik. Juga disebut kebebasan rohani. Jadi kita bebas berpikir. Kita bebas menghendaki sesuatu. Misalnya mengambil keputusan untuk berpuasa 3 hari dalam solidaritas dengan orang-orang yang kelaparan. Itu suatu kehendak. Apa kemudian kita laksanakan itu lain hal, tapi orang bisa menghendaki. Kita bebas dalam kehendak. Di mana memang perlu dibedakan antara kehendak dan keinginan. Itu tidak sehingga keinginan itu gampang. Saya ingin makan madu, tapi belum tentu saya menghendaki dalam arti saya merencanakan langkah-langkah untuk bisa mendapat madu untuk dimakan. Semeralah bagusnya andai kata saya punya madu, tapi ada hal-hal lebih penting ya dibiarkan saja. Keinginan itu gampang. Orang merasa punya keinginan tinggi bahwa itu suatu jasa, itu bukan jasa. Fantasi kita membantu menginginkan. Kehendak saya mau mencapai sesuatu, saya akan bertindak. Kehendak kelihatan dalam kesediaan untuk bertindak. Kalau tidak ada kesediaan untuk bertindak, ya gunanya apa? Misalnya kehendak untuk mengembalikan hutang. Ya kalau saya tahu sudah waktunya saya mengembalikan hutang kepada teman, tapi tidak berbuat apa-apa, ya dia bukan hanya tidak melakukannya, dia tidak punya kehendak. Mungkin macam keinginan atau cita-cita kosong. Solusi lebih murah, cita-cita seperti itu. Kehendak yang beneran itu tentu mengarahkan perbuatan kita. Tetapi ada keterbatasan, yaitu kehendak ada kaitan dengan kemampuan fisik. Saya mau loncat-loncat, tapi peloncat terbaik kiranya tidak pernah akan sanggup meloncat
meloncati 3 meter itu. Nggak ada, nggak akan 3 meter. Pelari tercepat tidak akan berhasil melari 100 meter dalam 8 detik. Sekarang rekor dunia saya kira 9,6 detik untuk 100 meter. Itu udah lama. Karena ada keterbatasan. Sehingga itu bisa loncat jauh. Tetapi manusia tidak. Jadi kita tentu kebebasan eksistensial kita terbatas secara fisik. Kita hanya punya kekuatan tertentu, kemampuan tertentu, kita harus tidur, kita tidak bisa kebanyakan dari kita mengangkat 200 kg dan sebagainya. Kita harus tidur. Jadi kebebasan eksistensial tentu dengan sendirinya terbatas. Dan itu otomatis. Ya, orang yang tidak sinting, tidak sedih karena dia tidak meloncat sampai ke bulan. Ya udah, orang normal dia berpikir meloncat sampai ke bulan. Jadi dan itu juga berarti tentu kita tidak bisa menghendaki sesuatu yang secara fisik tidak merupakan kemampuan kita. Nah, apakah kebebasan rohani? Kebebasan bersikap dalam hati, kebebasan menghendaki itu ada batasannya. Ya dan tidak. Tidak dalam arti kehendak itu seluas pikiran. Jadi dari luar pikiran kita tidak bisa begitu saja dipengaruhi. Di dalam penjara pun orang bebas berpikir. Bebas mengarahkan pikirannya. Tetapi tentu ada kemungkinan. Banyak orang yang tidak memiliki kebebasan total. Jadi cara kita berpikir bisa dimanipulasi. Kita tahu dari neuroscience. Kalau di otak kita ada yang tidak beres, pemikiran kita bisa kacau juga. Orang bisa dibingungkan. 2 hari atau 2 minggu tidak tidur berturut-turut, dia tidak lagi bisa berpikir secara normal. Narkoba bisa menghilangkan kebebasan itu. Jadi kebebasan eksistensial juga dari sudut pemikiran, dari kerohanian kita tidak tak terbatas. Itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita melihat, kalau kita menilai bagaimana seorang bertindak, misalnya orang melakukan kejahatan, kriminal itu sekarang memang sudah termasuk penelitian perkara itu dalam rangka menjamin hukum, bahwa dicek apakah orang itu mungkin secara psikis terhadang. Orang bisa bawa trauma dari masa muda dan sebagainya. Saya dalam salah satu pertemuan kita yang mendatang juga akan mengatakan, karena itu kita jangan memberi penilaian moral total. Kita bisa mengatakan perbuatan seperti itu tidak etis. Tidak bermoral berbuat itu. Tapi sebaiknya kita menghindar dari mengatakan itu orang yang tidak bermoral, itu orang jahat itu. Sebaiknya kita hindari. Kita tidak bisa melihat. Katakan saja, kita serahkan pada Tuhan saja.
Jangan kamu mengadili supaya kamu tidak diadili. Kita tidak mampu mengetahui apakah orang betul-betul bebas. Kebebasan eksistensial. Jadi kebebasan untuk mengambil sikap itu tanda martabat manusia, ungkapan martabat manusia. Karena kebebasannya manusia adalah makhluk yang otonom, yang menentukan dirinya sendiri. Kita bukan seperti robot. Karena itu kita merasa terhina apabila diperlakukan seperti binatang. Yang tentu terjadi itu kejahatan, itu membuat kita terhina. Ini mengenai kebebasan eksistensial. Sekarang kebebasan sosial. Kebebasan dalam arti kemungkinan kita untuk bertindak tidak terhalang. Mengapa kebebasan eksistensial kita sering dibatasi oleh masyarakat? Tentu karena kita hidup bersama dengan orang lain. Jadi kita duduk akrab. Kebebasan eksistensial saya untuk seenaknya mengangkat siku-siku saya itu dibatasi oleh orang di samping itu karena saya tidak mau pukul dia. Kebebasan untuk di situasi yang kursinya kurang, memakai satu kursi untuk pantat saya dan satu kursi untuk tas saya, ya dibatasi oleh penilaian masyarakat bahwa itu memalukan. Harusnya orang lain duduk di situ, bukan tas saudara yang ada di situ. Jadi kebebasan kita asal hanya kita yang menentukannya akan bertabrakan dengan kebebasan orang lain. Kita melihat itu di dalam lalu lintas ya. Misalnya kita punya dua pengemudi mobil, dua-duanya sopan dan rendah hati. Mereka berhadapan, dua-duanya menyingkir. Yang satu menyingkir ke kiri, yang satu menyingkir ke kanan. Apa yang terjadi? Tabrak frontal. Karena itu di Indonesia negara mewajibkan kalau dua mobil bertemu, dua-duanya harus belok ke kiri karena lalu tidak akan tabrak. Contoh sederhana yang juga jelas masuk akal, kita mengerti semua, menunjukkan tentu harus ada pembatasan. Nah, ada 3 cara untuk membatasi kebebasan eksistensial kita. Yang penilaiannya juga berbeda. Ada paksaan, ada tekanan psikis, dan ada perintah atau larangan. Paksaan itu berarti secara fisik kita dibuat tidak bisa bertindak. Kita dipegang, kita dibelenggu, kita diringkus, kita ditahan. Paksaan itu secara etis dapat dibenarkan dalam etika negara hukum apabila berdasarkan hukum dan semata-mata dilakukan sejauh itu perlu.
Kalau orang taat, tidak ada hak untuk memaksakannya secara fisik. Jadi paksaan ada, dan dalam negara hukum, negara yang beradab, segala macam paksaan dan kekerasan itu dilarang kecuali dilakukan oleh negara lewat alat negara yang ditentukan dan atas dasar hukum yang berlaku. Itulah negara hukum yang beradab. Jadi paksaan adalah last resort. Sarana terakhir kalau yang lain-lain tidak berhasil. Bagaimana dengan tekanan psikis? Nah, tekanan psikis itu secara etis tidak pernah dapat dibenarkan. Karena itu suatu tekanan yang membuat bukan orang tidak bisa bertindak melawan hukum, tetapi mau mengurangi kebebasan rohani dia. Membuat dia tidak lagi berpikir jelas. Membuat dia tertekan. Membuat dia emosional. Membuat dia tidak lagi bisa dengan jelas melihat masalahnya. Tekanan psikis banyak dipakai dalam hidup sehari-hari. Tetapi secara etis tidak dapat dibenarkan. Cara yang dapat dibenarkan adalah yang ketiga. Perintah atau larangan itu pembatasan kebebasan sosial secara normatif. Itu sepenuhnya menghormati kebebasan eksistensial, tetapi memberitahu batas-batas. Itu yang sesuai dengan kodrat rohani manusia. Saya beri contoh. Kita ingin bahwa satu ruang, satu kamar tidak dimasuki. Satu cara untuk menjamin bahwa kamar itu tidak dimasuki adalah kamar itu dikunci. Itu paksaan, dan paksaan itu tentu bisa dibenarkan karena tidak langsung memaksakan orang lain, tetapi membuat orang lain secara fisik tidak mampu. Sering kita harus memakai cara itu karena kita tidak bisa percaya bahwa semua orang menaati larangan. Saya sepertinya masih ingat di tahun pertama saya di Indonesia, saya akhirnya 4 bulan di desa. Suatu desa namanya Boro di Kulon Progo. Jawa ini benar. Selalu saya jalan-jalan ngomong dengan orang itu latihan bahasa Jawa. Dan mereka cukup sering mengatakan kami tidak pernah mengunci rumah. Itu pujian besar pada situasi orang-orang itu. Saya tidak tahu apa sekarang masih bisa. Di kota tentu tidak ada yang berani tidak mengunci rumah. Mereka tahu aman. Nah, perintah itu pintu tidak perlu dikunci, ditulis saja dilarang masuk. Di situ pengertian perlu. Misalnya orang tidak tahu bahasa Indonesia. Dia membaca di situ dilarang masuk. Dia masuk. Orang di dalam tanya, apa enggak melihat? Saya kira itu tempatnya Pak dilarang. Loh Pak dilarang, ya dikira itu nama orang.
namanya tak masuk, tak dilarang masuk. Kalau tidak mengerti ya yang normatif, intelektual tidak berhasil. Tapi cara yang normal antara manusia yang beradab adalah pemberitahuan. Jadi kebebasan sosial tentu dibatasi, tapi batasan harus dibenarkan, harus ada alasan. Dibatasi secara normatif dengan perintah atau larangan, dan di backup seperlunya dengan tindak paksaan terhadap orang yang tidak mau tahu. Itu dua macam kebebasan, kebebasan eksistensial, kemampuan kita untuk menghendaki dan bertindak, dan kebebasan sosial, yaitu situasi tidak dihadang, tidak dicegah. Dua-duanya perlu bagi manusia, dua-duanya tentu ada relevansi etis. Sekarang saya masuk ke bagian ketiga, ya. Moralitas otonom, etika, dan agama. Moralitas otonom, mengapa saya bicarakan itu? Itu sesuatu yang dalam umumnya orang tidak begitu mengerti apa arti otonom. Karena moralitas otonom, otonom kan berarti aku hukumku sendiri. Nah, tapi tidak mungkin dan tidak benar kita tidak bisa bikin aturan etika sekehendak kita, itu nggak bisa. Jadi sikap moral otonom tidak berarti aku hanya menaati norma-norma yang kuberikan sendiri. Melainkan itu berarti aku hanya menaati norma-norma yang kuyakini. Jadi kuyakini sebagai baik, tidak jahat. Kuyakini bahwa itu kewajibanku. Kuyakini bahwa itu tanggung jawab. Sebetulnya orang bersikap etis bukan karena perbuatan lahiriah sesuai dengan norma etika, tetapi ada unsur dalam sikap dia sendiri, yaitu kesetiaan untuk selalu bersikap etis. Itulah Immanuel Kant, filosof terbesar di modernitas, paling menekankan betapa penting dalam moralitas otonomi. Heteronomi, sikap moral heteronom itu berarti menaati tuntutan-tuntutan moral karena menyesuaikan diri atau karena takut. Dan bukan karena diyakini kesadaran. Itu secara moral sebetulnya belum mutu. Pokoknya manut saja. Sikap moral otonom berarti manut karena keyakinan. Tidak berarti bahwa kita tidak manut kalau tidak setuju. Karena ada situasi di mana kita harus manut, kita harus taat. Tidak mungkin masyarakat, negara, juga suatu perusahaan selalu tanya Anda itu senang atau tidak. Pokoknya ada peraturan harus ditaati. Termasuk kematangan seseorang bahwa dia tahu ada peraturan. Itu bisa sikap moral otonom, dia menaatinya karena yakin. Jadi sikap moral otonom itu penting. Lalu bagaimana hubungan antara moralitas dan agama? Dan juga etika dan agama. Agama memang membawa kewajiban-kewajiban.
saya mencatat 3 macam kewajiban yang dibawa oleh agama. Pertama, ada kewajiban langsung terhadap realitas hati duniawi. Jadi kalau kita beragama, percaya bahwa Tuhan itu ada, tentu karena kita beragama, kita menyembah Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita bersikap taat dan memuji Tuhan. Kalau tidak percaya pada Tuhan, tentu sikap-sikap itu tidak akan diambil. Lalu yang kedua adalah kewajiban-kewajiban ritual dan sosial. Jadi sosial itu maksudnya yang dilakukan umat bersama sebagai umat. Misalnya berkumpul, berdua bersama. Ritual itu ritus-ritus tertentu. Gereja Katolik banyak sekali ritus. Orang Islam kalau berdua sholat, ya ada juga ketentuan ritual mengenai sikap tubuh yang diambil. Sangat wajar itu karena sikap lahiriah kita mengungkapkan sikap hormat dalam batin. Dua ini adalah khas agama. Yang ketiga, itu bagi etika tentu penting. Agama mengharapkan agar manusia menjadi baik dan tidak buruk. Nah, ini lain. Ini menyangkut seluruh hidup kita. Tidak cukup kita beragama hanya mengikuti ritus. Orang Katolik setiap hari Minggu ke gereja. Orang Islam Jumatan mungkin berdoa 5 kali sehari, tidak cukup. Melainkan kita berdasarkan keyakinan agama harus taat pada Tuhan yang menghendaki bahwa kita selalu bersikap baik, bersikap etis dan tidak pernah jahat. Bahwa kita selalu bertanggung jawab dan tidak pernah meremehkan tanggung jawab kita. Jadi agama tentu mendukung sikap moral. Tetapi di sini ada 2 sikap, atau 2 bukan sikap, 2 posisi etika dari filosof beragama yang berbeda dan bertentangan. Dua-duanya di Barat, tidak hanya di Barat, di mana-mana, saya kira di Indonesia juga ada. Contoh klasik adalah di Barat, di alam, di zaman pertengahan. Yang satu itu adalah positivisme moral. Nah, positivisme itu istilah untuk mengatakan tidak ada yang secara kodrati pasti. Semua hal yang berlaku pembatasan itu harus ditetapkan. Nah, positivisme moral itu terutama menjadi filsafat William dari Ockham, salah satu filosof di late Middle Age, Roma Fransiskan, yang sering dianggap pemula dari modernitas. Dia mengatakan sesuatu itu baik atau jahat karena oleh Tuhan dinyatakan baik atau jahat. Tuhan karena Maha Daulat selalu dapat juga menyatakan kebalikannya. Jadi bahwa selingkuh itu dianggap dosa itu bukan karena selingkuh itu sesuatu yang nggak benar, melainkan karena Tuhan mengatakan selingkuh itu dosa.
Dan menurut William dari Ockham, Tuhan juga bisa mengatakan mulai hari ini, selingkuh itu tindakan terpuji. Itu namanya positivisme moral, di mana larangan dan ketentuan moral bukan karena sesuatu sendiri baik atau buruk, tetapi karena oleh Tuhan ditetapkan baik atau buruk. Satu contoh yang sederhana bagi yang tahu kitab Perjanjian Lama. Saya sebagai anak sudah terganggu dengan itu. Itu menyangkut larangan pada Adam dan Hawa. Mereka boleh makan dari semua pohon itu kecuali yang satu itu. Kok mengapa Allah melarang yang satu itu? Padahal saya sebagai anak tahu apel dari pohon orang lain lebih enak daripada apel dari pohon sendiri. Kalau sesuatu dilarang, wah, manisnya bertambah 2 kali. Saya tidak masuk di situ, para ahli kitab suci bisa menjelaskannya barangkali lebih kompleks, tetapi ada yang berpendapat kewajiban moral sama dengan larangan itu. Mengapa pohon itu, mengapa bukan korang pohon 100 meter sebelah kiri itu. Pandangan positivisme hukum itu ditolak keras oleh Thomas Aquinas. Thomas tidak menolak William dari Ockham, karena William dari Ockham hidup sesudah Thomas Aquinas. Tapi Thomas mengatakan pandangan seperti itu menghujat Allah. Moralitas menuntut sikap sesuai dengan tujuan kodrati manusia. Dan karena manusia dengan kodratnya diciptakan oleh Tuhan, tentu sikap moral dituntut oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan selingkuh itu dosa karena selingkuh itu sesuatu yang buruk. Bukannya selingkuh itu buruk kalau oleh Tuhan disebut dosa. Itu pandangan Thomas Aquinas. Dasar moralitas oleh Thomas disebut hukum kodrat, apa yang menunjang kodrat manusia dalam mencapai tujuannya yang akhirnya merupakan Tuhan, itulah yang baik. Dan apapun yang menghadang, itulah yang jahat. Dalam bahasa modern, moralitas menuntut agar manusia membawa diri secara baik, adil, bertanggung jawab, dan bukan secara jahat, tidak adil, tidak bertanggung jawab. Nah, pandangan itu juga mengatakan dengan demikian, moralitas tidak terbatas pada orang beragama. Orang yang tidak beragama pun bisa membedakan antara baik dan buruk, antara jujur dan tidak jujur, antara adil dan tidak adil, antara sikap bertanggung jawab yang tidak dan tidak bertanggung jawab. Jadi sikap Thomas Aquinas itu memungkinkan mengakui bahwa orang yang tidak beragama juga bisa hidup secara etis. Dan ini barangkali penting diingat oleh orang beragama yang kadang-kadang punya prasangka
bahwa orang tidak beragama itu mestinya kurang etis atau sebagainya. Dari pengalaman juga tidak ada alasan untuk mengatakan demikian, karena orang beragama banyak melakukan kejahatan di dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Jadi orang yang tidak beragama tidak mesti kurang bermoral atau kurang etis daripada orang yang beragama. Teman-teman, dengan ini saya berhenti dulu selama suara saya baik. Terima kasih, dan sekarang silahkan Pak Dimas. Baik, Romo.